KLPPS 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, kita sekarang akan masuk ke sesi terakhir sebelum istirahat ya. Kita akan saksikan pemaparan dari pemerintah Kabupaten Klungkung. Namun sebelum masuk ke paparan, kita saksikan video berikut ini. Kabupaten Klungkung dari waktu ke waktu terus menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Kemajuan dan perkembangan Kabupaten Klungkung terlihat di berbagai sektor. Pada zaman kerajaan, Klungkung merupakan pusat pemerintahan raja-raja di Bali. Kerajaan Klungkung telah berhasil mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 sampai ke-17 di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong dengan pusat kerajaan di Keraton Gel-Gel Swecapura. Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 km persegi, di mana sepertiga wilayahnya terletak di daratan Pulau Bali dan 2/3-nya di Kepulauan Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung dipimpin oleh Bupati Inyoman Suerte dan Wakil Bupati Imade Kaste dari tahun 2013 sampai 2018 dan dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Visi Kabupaten Klungkung menuju masyarakat unggul dan sejahtera dengan 11 misi yang dimilikinya. Capaian yang telah diraih oleh Kabupaten Klungkung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Suerte dan Wakil Bupati Imade Kaste sampai dengan tahun 2017 antara lain: pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung naik 118,53% dari tahun 2013. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Klungkung sebesar 69,72%. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sebesar 7,6%. Angka harapan hidup pada tahun 2017 sebesar 70,43%. Cakupan layanan air bersih sebesar 80,41%. Dan jalan dengan kondisi baik sebesar 69,64%. Perekonomian yang semakin menggeliat dengan pasar yang telah dibangun sebanyak 4 pasar kabupaten dan 6 pasar desa. Penurunan angka kemiskinan menjadi 6,13% pada tahun 2017 dengan jumlah bedah rumah sebanyak 766 unit. Kabupaten Klungkung memiliki kawasan laut atau pesisir dengan panjang pantai 113 km dengan hasil produksi perikanan darat 11,67 ton dan rumput laut 597,70 ton pada tahun 2017. Kawasan pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan luas lahan 31.500 hektar terdiri dari sawah seluas 3.779 hektar, kebun seluas 5.986 hektar, hutan rakyat seluas 9.134 hektar, tegalan seluas 4.224 hektar. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering untuk budidaya tanaman palawija dengan luas areal panen 10.349 hektar, sedangkan komoditas kacang merah lokal Nusa Penida dengan luas area panen 636 hektar untuk produksi sayuran 12.603 ton, produksi buah sebanyak 6.107 ton pada tahun 2017. Potensi hasil produksi UKM dan industri rumah tangga khas Klungkung terdiri dari kerajinan tenun seperti kain endek, songket, rangrang, dan cepuk, kerajinan logam, perak dan kuningan, kerajinan lukisan kamasan, kerajinan uang kepeng, kerajinan batok kelapa, kacang karenyanglan, dan lain-lain. Kabupaten Klungkung sedang mengembangkan sektor pariwisata yang dilakukan bukan hanya melalui pengembangan objek wisata, tetapi juga infrastruktur pendukungnya dan atraksi wisata. Upaya pengembangan pariwisata dilakukan melalui beberapa event
yang diselenggarakan antara lain Nusa Penida Festival, Semarapura Festival, Festival Layang-Layang, Festival Bahari, dan pementasan seni di akhir pekan setiap bulan. Tempat-tempat menarik yang menjadi ikon pariwisata Kabupaten Kelungkung diantaranya Monumen Puputan Kelungkung, Kertagosa, Museum Semarajaya, Puri Agung Kelungkung, Pasar Seni Semarapura, Gua Lawah, Gua Jepang, Desa Wisata Kamasan, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Dengan keseluruhan objek daya tarik wisata di Kabupaten Kelungkung sebanyak 181 daya tarik wisata. Program unggulan pemerintah Kabupaten Kelungkung di bawah kepemimpinan Bupati Inyoman Suwerte dan Wakil Bupati Imade Kaste adalah Gemasanti, gerakan masyarakat santun dan inovatif dengan aksi dan inovasi antara lain di bidang perhubungan dengan program angkutan siswa gratis Pelabuhan Segitiga Emas, di bidang pariwisata dengan program City Tour Festival Semarapura, Festival Nusa Penida, Kelungkung Menari, Kelungkung Tourism. Di bidang pelayanan administrasi kependudukan dengan program Kawismara, Belananda, Pitra Bakti. Di bidang pemerintahan dengan lomba desa terpadu, di bidang lingkungan dengan inovasi tempat olah sampah setempat atau TOS Gemasanti, di bidang pertanian dan pangan dengan program beli mahal jual murah dan Gemarikan, serta di bidang informasi dengan Semarapura Comment Center. Di bawah pemerintahan Bupati Inyoman Suwerte dan Wakil Bupati Imade Kaste, berbagai prestasi tingkat nasional juga telah diraih oleh Kabupaten Kelungkung. Di antaranya, UHC JKN KIS Award dari BPJS Kesehatan tahun 2018, Penghargaan Kabupaten atau Kota Layak Anak tahun 2018, Top Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pan-RB tahun 2018, Penghargaan Pastika Awya Pariwara tahun 2018, Anugerah Yokata Wonderful Indonesia Tourism Award tahun 2018, Opini WTP 3 tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai 2017, Penghargaan Kabupaten Peduli HAM 3 tahun berturut-turut tahun 2015 sampai 2017, Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi tahun 2017, Satya Lancana Wirakarya Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2017, Penghargaan Swasti Sabah Padapa sebagai Kabupaten Sehat tahun 2017, Penghargaan Pastika Parama tahun 2017, Penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2014 sampai 2016, dan prestasi lainnya. Itulah Kabupaten Kelungkung kini. Kabupaten berkembang dan diperhitungkan. Kabupaten kecil dengan berbagai prestasi. Kabupaten dengan nilai sejarah dan budaya yang dijunjung tinggi. Kabupaten dengan telur emasnya Bali. Kabupaten yang semakin menunjukkan kemajuan. Anda tertarik datang ke Kelungkung? Kami siap menunggu Anda. Charming tropical beaches. The beautiful island. The sacred holy ritual. A diverse craft of weaving. Jalak Bali Bird Sanctuary. Touched by the beach and sea.
power of the rolling waves. Unique marine encounters. Explore unspoiled areas. Mesmerized by the hills and beaches. A spiritual dance of fire. It's amazing. Wonders of one of the islands. The freshness of his nature. Nusa Penida, the new paradise island. Oke, itu tadi video dari pemerintah Kabupaten Klungkung. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita Ibu Alit Pramawati Eskom MAP selaku Kepala Bidang Informasi Pengadaan dan Pemberhentian. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak Ibu dari moderator di PKN STAN. Siap, apakah suara kami terdengar dengan baik, Ibu? Ya, jelas, Bu. Jelas. Siap. Baik Ibu, kami izin persilakan Ibu untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 10 menit. Silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu moderator dari PKN STAN, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam KLP Festival PKN STAN di hari ini. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Kepala BKPSDM tidak bisa memberikan pemaparan terkait lulusan PKN STAN ini karena beliau ada rapat. Jadi saya selaku Kepala Bidang Informasi Pengadaan dan Pemberhentian melakukan pemaparan tugas dari Bapak Kepala BKPSDM. Mohon izin Bapak Ibu, saya izin share dulu, izin share screen dulu. Silakan Ibu. Apa sudah kelihatan? Sudah, slide Ibu. saya, Bu? Sudah. Silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, izin yang terhormat Bapak Ibu moderator dari PKN STAN dan adik-adik lulusan PKN STAN yang hadir melalui Zoom meeting di hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ditampilkan lewat profil Kabupaten Klungkung, di mana Kabupaten Klungkung ini terdiri dari 2 wilayah, yaitu wilayah daratan dan wilayah lautan. Di mana lautan itu adalah wilayah Kepulauan Nusa Penida, di mana pada saat ini menjadi telur emasnya Kabupaten Klungkung.
seperti tadi yang ditampilkan di profil Kabupaten Kelungkung, itulah gambaran secara ringkas dari Kabupaten Kelungkung. Nah, seperti tadi di profil itu sudah terlihat di mana Kabupaten Kelungkung itu merupakan pusat kerajaan di Bali, di mana di sana adalah sebagai pusat kerajaan pemerintahan raja-raja di Bali maupun kerajaan Bel-Bel pada zaman dahulu. Pada profil Kabupaten Kelungkung tadi juga sudah disebutkan bahwa pemerintahan Kabupaten Kelungkung saat ini dipimpin oleh Bupati Inyoman Suwirte dan Wakil Bupati Imade Kaste, di mana dengan misinya Kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan memangku misi 5 misi dan ada semboyan dari pemerintah Kabupaten Kelungkung melalui kepemimpinan beliau yaitu Gema Santi, Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif. Dari struktur pemerintahan di Kabupaten Kelungkung, seperti tadi sudah disampaikan bahwa Kelungkung dipimpin oleh Bapak Bupati Inyoman Suwirte dan Bapak Wakil Bupati Imade Kaste. Nah, untuk lulusan PKN STAN, kami telah mengusulkan formasi jabatan kelulusan PKN STAN, di mana kami mengusulkan 8 jabatan di PKN STAN, di mana dari 8 jabatan, dari 6 jabatan tersebut yang akan ditempatkan di 5 perangkat daerah, di mana yang pertama usulan kami itu adalah jabatan verifikator keuangan. Jumlahnya itu 1, rencana penempatannya itu adalah di subbidang regulasi dan kebijakan anggaran. Nah, pada bidang anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, di mana jabatan itu uraian tugasnya itu adalah memverifikasi data rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, terus verifikasi data rencana kerja dan anggaran SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPKD, verifikasi data dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKB, data dan usulan standar harga satuan, standar biaya penyusunan pemerintah daerah. Nah, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, kami mengusulkan 3 jabatan. Yang pertama, verifikator keuangan di subbidang regulasi dan kebijakan anggaran. Yang kedua, ada verifikator anggaran juga, jumlah jabatannya 2, yang rencana penempatannya itu di subbidang perencanaan anggaran. Nah, isu terkait di bidang anggaran yang akan kami tempatkan di sana itu karena pada bidang anggaran di badan pengelolaan tersebut, jumlah personelnya itu ada 5 orang, yaitu 1 kepala bidang, 2 kasubit, 1 jabatan fungsional tertentu hasil penyetaraan, dan 1 orang staf pemeriksa anggaran. Jadi kedua kepala subbidang tersebut itu belum memiliki staf. Jadi pada tahun 2018 pekerjaan di sana semakin bertambah, yaitu antara lain penyusunan analis standar belanja yang semula di Badan Perencanaan kini menjadi tugas di bidang anggaran. Dan begitupun tentang penyusunan KUA dan PPAS yang semula ada di Baperlitbang, sekarang dibebankan ke bidang anggaran. Jadi sangat memerlukan personil di bidang anggaran tersebut. Nah, penempatan yang kedua dari lulusan PKN STAN itu ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman. Jabatan yang diusulkan yaitu pengelola pemanfaatan barang milik daerah. Jumlah jabatannya 1, rencana penempatan di subbagian umum dan kepegawaian. Jadi uraian tugasnya yang akan dilaksanakan di jabatan tersebut
yaitu menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan kebutuhan perawatan barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah, inventasi barang milik daerah, pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, hasil penilaian barang milik daerah, usul pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah, dan rekon tentang pengelolaan barang milik daerah. Jabatan yang kedua yang akan ditempatkan di Dinas PU itu adalah pengelola keuangan dengan jumlah jabatan 1, rencana penempatan di subbagian keuangan. Jadi di subbagian keuangan tentunya tugasnya itu adalah menyusun dan mengkoordinasikan dokumen penata usahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Di mana isu strategis dari jabatan tersebut yaitu tuntutan penyampaian amprah yang harus sesuai dengan batasan pengajuan di saat pekerjaan sudah selesai 100%. Nah, penempatan yang ketiga yaitu pada Dinas Kesehatan, di mana jabatan yang diusulkan adalah verifikator keuangan, jumlah jabatannya 1, rencana penempatan di subbagian keuangan, kepegawaian, dan umum. Jadi pada jabatan tersebut tugasnya itu adalah meneliti dokumen SPJ, SP, pemotongan dan pembayaran perpajakan, verifikasi SPJ, SPP, SPM, amprah gaji, dan bahan laporan tentang keuangan. Nah, isu strategisnya itu adalah pada saat ini Dinas Kesehatan itu mengelola anggaran ya dari berbagai sumber yaitu APBD, DAK, bagi hasil. Nah, penempatan lulusan PKN STAN yang keempat adalah pada Dinas Perhubungan, yaitu dengan jabatan pengelola keuangan, jumlah jabatannya 1, rencana penempatan subbagian keuangan, di mana jabatan tersebut memiliki tugas pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, penatausahaan barang milik daerah yang dikelola, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Isu strategisnya itu terkait tentang pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, penempatan yang kelima yaitu pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Jabatan yang kami usulkan adalah pengelola keuangan, jumlah jabatannya 1, rencana penempatan subbagian keuangan, di mana pada jabatan tersebut memiliki uraian tugas di bidang pembendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan SEM, pelayanan administrasi keuangan, penyiapan administrasi keuangan, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang untuk keperluan dinas, pengelolaan dokumen keuangan, sampai dengan laporan dan pendokumentasian kegiatan pelaporan keuangan. Nah, isu strategis pada Dinas Koperasi tersebut adalah bagaimana meningkatkan kebutuhan pembiayaan untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, dan tuntutan manajemen pengelolaan aset daerah yang berkualitas. Nah, untuk pengembangan kompetensi, pada pemerintah Kabupaten Klungkung ini belum memberikan bantuan dana beasiswa untuk tugas belajar karena keterbatasan anggaran, apalagi pada saat kondisi pandemi kemarin kami benar-benar belum memberikan beasiswa untuk tugas belajar. Tetapi PNS diizinkan untuk mengikuti tugas belajar dengan beasiswa yang diberikan oleh Kementerian
lembaga seperti beasiswa dari STAR BPKP, Bappenas. Di samping itu, PNS juga bisa mengikuti tugas belajar PNS dapat meningkatkan jenjang pendidikan formal melalui mekanisme tugas belajar, di mana PNS dapat melanjutkan pendidikan namun tetap dapat bekerja di instansi masing-masing, tentunya dengan biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. Nah, untuk jenjang karir, lulusan PKN STEM dengan jenjang pendidikan diploma 3 bisa mencapai golongan tertinggi adalah 3C. Namun, apabila melanjutkan pendidikan sampai jenjang S1, maka lulusan PKN STAN memiliki peluang untuk menduduki jabatan struktural dengan puncak karir sebagai JPT Pratama, seperti kepala dinas, badan, kepala asisten, staf ahli, bahkan sekretaris daerah, atau bisa juga beralih ke jabatan fungsional seperti auditor, AKPD, dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu dari moderator PKN STAN, demikian pemaparan tentang lulusan PKN STAN yang nantinya akan ditempatkan di pemerintah Kabupaten Klungkung. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya Bu. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oke, untuk teman-teman lulusan PKN STAN yang ingin bertanya langsung pada narasumber kita di siang hari ini, bisa untuk menggunakan fitur raise hand. Jadi nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber kita. Oke, sambil menunggu Ibu, mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Yang pertama, nanti untuk teman-teman lulusan PKN STAN itu saat ditempatkan di Kabupaten Klungkung, apakah saat ini sudah ada detail alokasi per program studinya, Ibu? Izin Ibu, sudah ada Bu, kami mengusulkan untuk kualifikasi pendidikan D3 akuntansi atau pendidikan yang relevan lah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Iqbal. Selanjutnya ini kan Bu, mengingat lulusan yang berasal dari PKN STAN ini berasal dari berbagai daerah yang berbeda, dapat diinformasikan Bu, mungkin bagaimana sih Bu budaya masyarakat di daerah Kabupaten Klungkung? Silakan Ibu. Mungkin mohon izin sebelumnya, kami sebenarnya sudah bekerjasama dengan PKN STAN itu di tahun lalu. Jadi tahun lalu itu sudah ada penempatan PKN STAN di Kabupaten Klungkung sejumlah 6 orang. Dan 6 orang itu pun dari berbagai daerah. Ada yang kalau nggak salah, ada yang dari Jember, dari Jawa, ditempatkan di sini di Kabupaten Klungkung. Jadi kalau terlihat dari budaya, kami di Kabupaten Klungkung itu tidak fanatik dengan budaya kami. Jadi berkolaborasilah dengan budaya-budaya lain. Jadi kami lihat sih waktu kemarin monitoring dari PKN STAN ke Kabupaten Klungkung, mereka yang diwawancarai lulusan PKN STAN yang ditempatkan di Kabupaten Klungkung merasa senang dengan wilayah kami. Demikian Bapak. Iya. Terus kemudian ini Bu yang terakhir, apakah kira-kira nanti teman-teman dari PKN STAN itu ketika ditempatkan di Pemkab Klungkung akan mendapatkan fasilitas seperti rumah dinas atau ada fasilitas lain Ibu? Mungkin mohon izin, kalau untuk fasilitas rumah dinas, sebenarnya ada rumah dinas. Kalau memang mau menempati rumah dinas tersebut, bisa izin dulu ke dinas yang menangani tersebut. Tetapi kemarin sih yang lulusan PKN STAN itu yang dari Jawa itu dia ngekos dekat-dekat pemerintah Kabupaten Klungkung ini. Oke, siap. Berarti kalau terkait rumah dinas bisa, tapi harus izin dulu. Tapi memang fasilitas untuk kosan atau tempat tinggalnya itu dekat-dekat kantor ada ya, Bu ya? Oh, banyak Ibu, banyak. Oke, Banyak. siap Ibu. Ya, mungkin sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Ibu. Baik Bapak Ibu moderator, kalau kami sangat menunggu
kehadiran adik-adik lulusan PKN STAN, karena bagaimanapun juga kami sangat memerlukan keahlian dari lulusan PKN STAN, di mana kami menempatkan lulusan PKN STAN itu khususnya di pengelola keuangan dan aset. Dengan adanya lulusan PKN STAN di pemerintah Kabupaten Kelungkung akan memperbarui atau memperbaiki tata kelola keuangan dan aset di pemerintah Kabupaten Kelungkung dan akan menjadi Kabupaten Kelungkung itu lebih baik di dalam tata kelola keuangan dan aset tersebut. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada adik-adik lulusan PKN STAN yang telah lulus pada tahun ini, dan kami di pemerintah Kabupaten Kelungkung sangat mengharapkan keahlian dan kompetensi dari adik-adik untuk ditempatkan di sini. Demikian Bapak Ibu closing statement dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu atas paparan, jawaban serta ikut sertaannya dalam acara hari ini. Semoga rekan-rekan lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman untuk memilih kira-kira mana sih instansi yang akan dipilihnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu. Baik, untuk sesi saat ini sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan sesi selanjutnya setelah istirahat isoma. Nanti ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah istirahat siang ya. Sampai bertemu lagi di sesi siang pukul 13. Kita mungkin yel-yel dulu. Yel-yel terakhir ya, Kak. Oke, langsung saja. KPFS 2022, satu sinergi bangun negeri. Sampai ketemu nanti siang ya. Dadah. Dadah.